Kembali lagi di video tentang belajar React Native khusus pengembangan mobile application atau mobile aplikasi di perangkat mobile. Di video sebelumnya kita sudah pelajari tentang bagaimana cara membuat project React Native dan bagaimana cara menjalankannya di emulator. Termasuk di sini di dalam video ini juga sudah saya Oke, jelaskan tentang ketemu ke bagaimana solusi-solusi ketika misalkan pasca menjalankan React Native itu ada kendala ya, misalkan seperti yang di video ini dilihat saja nantinya, misalkan untuk yang menjalankan project Android menggunakan npm run Android, kalau menggunakan ini kira-kira ada permasalahannya tadi awalnya ada muncul ya yang pokoknya ada muncul kesalahan ada di dalam video yang nantinya bisa diberikan perintah-perintah yang seperti yang ada di penjelasan dalam video. Nah, ini di dalam deskripsi video juga sudah saya jelaskan bagaimana perintah untuk membuat project baru, tinggal di-copy saja dan diganti di nama projectnya saja. Kemudian kalau untuk menjalankan project itu adalah dengan menggunakan perintah ini. Kalau menggunakan apa namanya OS Android. Baik, di si video ini sebenarnya kalau kita menggunakan emulator ya memang langsung nampak, cuma kekurangannya itu tadi kelamaan ya, kelamaan dalam kita menunggu project dan istilahnya juga compile yang luar biasa tadi sampai 20 menit, hampir 17 menit lebih untuk menjalankan satu project saja. Nah, di video ini, video ketiga ini, kita akan coba melanjutkan bagaimana menjalankan project React Native ini dengan menggunakan device atau menggunakan handphone secara langsung. Nanti kita lihat perbedaannya. Perbedaannya apakah yang lambat atau cepat. Kemudian kita akan coba menggunakan perintah yang sama, yaitu dengan perintah ini. Kemudian kita coba jalankan nanti apakah di Visual Studio Code dan juga melalui terminal. Oke, baik. Maksudnya di command form ya. Kita langsung saja untuk mempermudah tampilan daripada di handphone. Saya di sini menggunakan handphone Samsung A52. Ini saya tunjukkan saja handphonenya. Ini dia yang perangkat yang saya gunakan. Ini yang nampak ini adalah yang handphone saya gunakan ya, yang kurang lebih yang bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita akan coba belajar bagaimana ini yang nampak di layar ini yang handphone saya ya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan yang pertama adalah pastikan di smartphone yang digunakan itu sudah aktif mode developer option-nya dulu. Jadi silakan disesuaikan nanti tergantung dari merek handphone ya. Tapi kalau cara gampangnya seperti ini aja. Kita buka di Google, kemudian ketikkan saja cara developer option dan merek HP-nya. Kemudian di sini misalkan contoh ini ya, saya menggunakan Samsung A52. Kemudian di sini akan dijelaskan bagaimana cara mengaktifkan opsi pengembang melalui developer option di sini. Nanti di sini akan ada penjelasannya, tinggal disesuaikan dengan merek HP yang digunakan. Nah, seperti contoh ini, ini yang saya gunakan adalah yang di Samsung A52. Saya langsung masuk ke pengaturan setting, kemudian pilih about phone di bawah. Kemudian di sini adalah silakan dipilih software information yang ini ya, software. Kemudian di sini ada keterangan build number. Kemudian ketik build number beberapa kali. Saya tabs ya, tabs build number ini saya ketekan beberapa kali. Saya klik. Oke. Nah, maka di sini sudah aktif. Masukkan passwordnya. Nah, developer mode has been tuned. Jadi kalau kita lihat di sini sudah aktif mode developer option-nya. Tadi kan di bawah di sini nggak ada ya. Jadi ya. Di sini ketika sudah terbuka developer option atau mode pengembang, klik developer option-nya, kemudian di bawah ada USB debugging yang ini silakan diaktifkan. Aktifkan. Kemudian klik OK.
Nah, sampai tahap ini berarti ini kalau misalkan ada seperti ini, karena handphone saya sudah saya colokkan atau sambungkan menggunakan kabel USB ya. Jadi kalau misalkan seperti ini boleh dielu saja. Karena kebetulan ini handphone saya sudah saya hubungkan ke melalui kabel data. Baik, itu sudah selesai ya untuk kita apa namanya menghidupkan developer option dengan menggunakan pengaturan yang bentuknya seperti tadi. Ada beberapa langkah sih. Silakan nanti disesuaikan dengan merek handphone yang digunakan ya, apakah Samsung, Xiaomi atau yang merek-merek HP yang lainnya. Baik, itu tahap yang pertama. Tahap berikutnya adalah kita akan langsung menjalankan project buka lagi yang project React Native yang telah kita buatkan tadi di video sebelumnya. Ini yang project tadi saya tutup close down dulu project starter projectnya. Oke, ini projectnya. Sekarang kita akan coba menjalankan melalui terminal di Visual Studio Code. Ini ya, kita akan coba. Tapi sebelumnya untuk memastikan bahwasannya smartphone kita atau handphone kita sudah terhubung ke dalam di perangkat komputer kita atau laptop kita, kita perlu mengeceknya terlebih dahulu. Caranya adalah kita ketikkan buka command form cmd, kemudian di command form di sini ketikkan perintah ini adb devices dan pastikan handphonenya sudah dihubungkan ya dengan komputer menggunakan kabel data. Kita coba enter. Nah, di sini coba kita lihat di sini ketika misalkan kita ketikkan perintah adb devices, di sini sudah ada keterangan list of devices yang terhubung. Ini adalah RR8 ini berarti device handphone saya yang sudah terhubung. Artinya ketika sudah ada di sini berarti itu dapat dipastikan handphone kita sudah terhubung dengan komputer kita. Oke, ketika ini belum ada berarti ya diulangi saja sampai dia memunculkan devices yang sudah terhubung. Baik, nah sekarang ketika sudah jadi, sekarang kita akan coba mengetikkan perintah ini, run Android. Kita menggunakan perintah yang ini saja dulu. Dengan di Visual Studio Code, kita Ctrl V. Oke, sekarang coba kita lihat ya, apakah nanti kalau misalkan ada error, kita coba melakukan dengan misalkan dengan menggunakan terminal atau menggunakan command prompt. Nanti kita coba beberapa kali. Kita coba enter. Dan ini devices di handphone saya. Oke, ini sudah langsung dijalankan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, nah welcome. Kita tunggu saja. Reload, oke jalan. Servernya sudah jalan. Kemudian kita tunggu berapa saat. Sampai di sini tidak ada error ya. Ini tampilan saya bagi seperti ini saja. Nah, kemudian di sini cepat ya. Kalau tadi 17 menit, kita tunggu ini berapa menit. Dia akan menginstal ke dalam perangkat kita. Coba kita lihat. Tunggu dulu sebentar, mudah-mudahan tidak lama. Ini saya close saja. Nah, ini di handphone saya. Ini handphone saya. Dan ini adalah proses menginstalasinya. Kita tunggu ya. Kita tunggu hanya dengan menjalankan perintah tadi ya. npx react native run android. Oke, kita tunggu. Ah, cepat ya. Jadi kalau menggunakan smartphone dia tidak sampai 1 menit sudah langsung jalan tuh. Nah, udah jadi itu. Nah, jadi ini solusi ya, solusi yang memang ya kalau misalkan tidak punya apa namanya, tidak punya spesifikasi yang tinggi untuk laptop, ya gunakan aja sih device-nya langsung. Ini udah jadi ini. Ini kalau saya buka ada aplikasi pertama di mana ya? Ya ini dia ini. Nah, ini dia. Aplikasi pertama. Nah, itu React Native nih. Nah, ini langsung artinya tidak memberatkan komputer kita. Jadi komputer tidak lambat dan juga kita bisa langsung melihat hasil run aplikasinya itu di sini langsung ya, di dalam handphone yang kita gunakan. Ini contohnya. Ini handphone saya nih. Nah, oke, ini kita buka, kita ini kan lagi, kita buka lagi aplikasinya, jadi seperti ini.
Nah, ini yang React Native-nya. Nah, berarti solusinya untuk kecepatan kita belajar, jangan menggunakan emulator, tetapi langsung konekkan aplikasinya ke dalam devices langsung ke smartphone-nya masing-masing. Jadi itu akan mempercepat proses pengembangan aplikasi yang akan kita lakukan nantinya. Nah, coba sekarang saya coba mengubah kode sebentar ya. Ini saya uji coba, kira-kira dia akan langsung berubah atau tidak. Misalkan saya buka di apps TSX ini saya tutup. Coba saya ganti dengan kata-kata yang ini ya. Ini kalau kita lihat di di apa namanya? Di handphone welcome React Native. Ini kan ada step one, see you Sheng. Ini kata-katanya ini yang di bagian di sini. Jika kalau kita lihat ada di atas di mana ya? Bentar saya lihat dulu. Nah, ini otomatis step one ini ya. Ini ya step one, see you Sheng. Coba saya ganti misalkan kata step one ini menjadi langkah satu. Ini saya ganti saja sih sebenarnya mau apakah dia langsung berubah atau tidak. Oke, kemudian ini saya ganti juga menjadi langkah dua. Oke, coba saya reload. Buat saya reload, saya Ctrl S maksudnya. Ah, di sini langsung berubah ya. Di sini langsung berubah tuh. Ada langkah satu, langkah dua, ini langsung berubah. Artinya ketika kita mengetikkan perubahan kode di dalam Visual Studio Code, kemudian kita tekan Ctrl S, dan di device di handphone kita langsung berubah. Kata-kata ini langsung berubah tadi. Langkah satu, langkah dua. Coba saya tes lagi, saya kecilkan dulu. Ini kalau saya bawa ini di ini ya, dua langkah. Ah, seperti ini ya. Nah, jadi yang di samping ini adalah yang handphone, ini yang handphone, ini kodenya. Jadi kalau misalkan kita coba ketik kode, saya coba hapus source kode yang header ini saya ganti seperti ini ya, view ini saya ganti, ini komponen nanti kita akan jelaskan source kodenya, saya ganti, saya hapus, saya Ctrl S, langsung hilang ya. Langsung artinya langsung di-reload secara otomatis di perangkat handphone yang kita gunakan dan dia langsung ini akan memudahkan kita. Jadi ketika kita ngedit ketik kode nanti langsung akan terjadi perubahan di perangkat smartphone kita. Saya Ctrl Z, kemudian saya Ctrl S lagi. Nah, langsung berubah. Oke, nah ini jadi solusi ya. Jadi solusi artinya ketika menggunakan emulator itu memperlambat atau membuat kita tidak komputer kita jadi lambat. Jadi bisa menggunakan solusinya adalah menjalankan langsung projectnya di perangkat smartphone kita masing-masing. Oke, mungkin itu saja sekilas singkat tentang bagaimana menjalankan project React Native di langsung ke smartphone atau di handphone kita masing-masing. Jadi saya ulangi langkahnya. Yang pertama tadi, silahkan pertama aktifkan dulu mode developer atau opsi pengembang. Silahkan sesuaikan dengan merek atau merek handphone masing-masing. Kemudian ikuti langkah-langkahnya. Ketika developer option sudah aktif, hubungkan komputer dengan smartphone-nya, kemudian langsung jalankan perintah untuk mengeksekusi langsung ini saja. Nah, kita udah lihat tadi dengan menggunakan perintah ini di Visual Studio Code tidak ada kendala ya, artinya tidak ada error dan proyek kita langsung jalan di perangkat smartphone kita. Oke, itu saja mungkin video tambahan yang berkaitan dengan bagaimana menjalankan project Laravel langsung di devices atau di smartphone masing-masing. Oke, sekian. Next video berikutnya kita nanti akan belajar bagaimana cara untuk memperkenalkan struktur daripada project React Native. Di sini kalau kita lihat apa ini apps.tsx, apa itu packet.json, kemudian log.json, dan hal-hal yang penting yang harus kita pahami sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang pengembangan atau membuat aplikasi React Native ini nantinya. Oke, sekian. Ini kalau mau di close seperti biasa ini kayaknya Ctrl C aja ya. Langsung Ctrl C aja.
maka dia langsung device-nya ini ya tidak jalan lagi ya, servernya tidak ada jalan lagi dan ini bisa ditutup aja, tutup. Kemudian ini juga sama tutup. Jadi kalau mau berhentikan servernya tekan Ctrl C aja di terminal. Oke, sekian video singkat tentang menjalankan project React Native di smartphone Android. Next video berikutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan yang lainnya. Semoga bisa dipelajari. Terima kasih, ketemu di video yang berikutnya.